Bayangkan setelah sekian lama kita menunggu kepastian tentang nasib gaji pensiunan dan kenaikan gaji PNS, akhirnya kabar yang benar-benar ditunggu jutaan orang di seluruh Indonesia resmi diumumkan. Bukan lagi sekadar isu, bukan lagi kabar burung, melainkan pengumuman resmi yang datang langsung dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT Taspen. Kabar ini menjadi angin segar karena mulai awal Oktober 2025, pencairan gaji pensiun dan rapel akan dilakukan sesuai jadwal yang sudah dipastikan. Tidak hanya itu, daftar kenaikan gaji terbaru juga akhirnya keluar, sehingga para pensiunan maupun aparatur sipil negara yang masih aktif kini punya gambaran jelas tentang berapa jumlah yang akan diterima. Bagi banyak pensiunan, informasi ini bukan hal sepele. Kita tahu betul, setiap rupiah yang masuk dari gaji pensiun memiliki arti besar, bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk menjaga ketenangan hati di masa tua. Selama beberapa bulan terakhir, banyak pertanyaan beredar. Kapan cair? Berapa kenaikannya? Apakah benar ada tambahan rapel? Kini semua pertanyaan itu mulai menemukan jawaban. Pemerintah tidak lagi berbicara dalam janji, tapi sudah memberikan kepastian waktu dan angka yang bisa kita pegang. Inilah saatnya kita menyimak dengan seksama. Karena di dalam pengumuman resmi ini, bukan hanya soal pencairan awal Oktober 2025, tetapi juga ada detail penting mengenai siapa saja yang berhak menerima kenaikan, bagaimana mekanismenya, dan seperti apa dampaknya bagi pensiunan maupun pegawai aktif. Jadi, bagi Anda yang selama ini khawatir dan bingung, video ini akan menjelaskan secara runtut dan jelas sehingga tidak ada lagi keraguan. Mari kita bahas tuntas pengumuman resmi mengenai gaji pensiun PNS dan daftar kenaikan gaji terbaru yang akan berlaku mulai tahun 2025 ini. Ketika sebuah pengumuman resmi akhirnya keluar, tentu yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita adalah, apa arti kabar ini untuk kehidupan sehari-hari saya? Pertanyaan itu sangat wajar, apalagi bagi para pensiunan yang setiap bulannya menanti kepastian gaji pensiun yang menjadi sumber utama penghasilan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama PT Taspen memastikan bahwa pencairan gaji pensiun untuk bulan Oktober 2025 akan dilakukan tepat di awal bulan. Informasi ini langsung membawa kelegaan besar karena sebelumnya sempat ada kekhawatiran bahwa pencairan bisa mundur akibat berbagai penyesuaian anggaran. Namun kini dengan adanya pengumuman resmi, semua kegelisahan tersebut sedikit demi sedikit sirna, digantikan dengan rasa syukur sekaligus sarapan baru. Bukan hanya soal tanggal pencairan, melainkan juga tentang adanya kenaikan gaji pensiun yang disesuaikan dengan kebijakan baru pemerintah. Kenaikan ini memang tidak muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari pembahasan panjang antara Kementerian Keuangan, DPR, dan pihak-pihak terkait. Pemerintah menekankan bahwa keputusan ini diambil bukan sekadar untuk memenuhi janji politik, melainkan untuk menjaga daya beli para pensiunan yang semakin tertekan oleh inflasi. Kita semua tahu harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun tidak pernah turun. Beras, minyak, gula, listrik, bahkan biaya kesehatan semua mengalami kenaikan. Tanpa adanya penyesuaian gaji pensiun, tentu para pensiunan akan kesulitan untuk bertahan. Kebijakan ini akhirnya menjadi jawaban atas keluhan yang selama ini sering terdengar. Banyak pensiunan yang merasa bahwa gaji pensiun mereka tidak lagi cukup untuk menutupi kebutuhan, apalagi jika masih harus menanggung biaya sekolah cucu atau biaya pengobatan rutin. Bayangkan saja di usia lanjut, kebutuhan medis biasanya semakin tinggi sementara pemasukan tetap. Oleh sebab itu, kenaikan gaji pensiun di tahun 2025 ini bukan sekedar angka dalam lembar kertas, tetapi benar-benar sebuah bentuk penghargaan dan perhatian negara terhadap pengabdian para ASN yang sudah puluhan tahun mencurahkan tenaga dan pikiran untuk bangsa. Jika kita menengok ke belakang, sejarah kenaikan gaji pensiun memang selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Setiap kali pemerintah mengumumkan adanya kenaikan, suasana di kalangan pensiunan biasanya penuh antusiasme. Namun, kali ini rasanya berbeda.
Bukan hanya karena angkanya yang cukup signifikan, melainkan juga karena proses komunikasinya jauh lebih transparan. Pemerintah tidak hanya menyampaikan akan ada kenaikan, tetapi juga merinci kapan mulai berlaku, bagaimana cara menghitungnya, dan siapa saja yang berhak menerimanya. Hal seperti ini sangat penting karena menghindarkan munculnya isu simpang siur yang bisa membingungkan masyarakat. Lalu bagaimana mekanisme pencairannya? Berdasarkan keterangan resmi, pencairan gaji pensiun di awal Oktober 2025 akan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Sama seperti bulan-bulan sebelumnya, tidak ada perubahan teknis yang menyulitkan. Bedanya, nominal yang masuk tentu sudah menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan. Dan untuk Anda yang mungkin bertanya-tanya soal rapel atau kekurangan dari bulan sebelumnya, pemerintah juga memastikan bahwa hal tersebut akan diatur secara khusus agar tidak merugikan penerima. Jadi, bila ada selisih akibat penyesuaian kebijakan, maka dana tambahan itu akan ikut dicairkan bersama dengan gaji pensiun bulanan. Disinilah letak poin penting yang seringkali luput dari perhatian. Banyak yang hanya melihat angka kenaikan di permukaan, tetapi lupa bahwa ada dampak psikologis besar di baliknya. Dengan adanya kepastian kenaikan gaji pensiun, rasa percaya diri para pensiunan untuk mengatur keuangan sehari-hari meningkat. Mereka tidak lagi terlalu cemas ketika harus membeli obat, membayar listrik, atau membantu kebutuhan keluarga. Bagi sebagian orang, mungkin hal ini terlihat sederhana, tetapi bagi seorang pensiunan, kepastian penghasilan adalah kunci utama dalam menjaga ketenangan hidup di masa tua. Tidak bisa dipungkiri, kondisi perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir memang penuh tantangan. Inflasi yang naik turun, harga pangan yang fluktuatif, hingga biaya kesehatan yang semakin mahal menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, langkah pemerintah memberikan kenaikan gaji pensiun adalah bagian dari strategi menjaga stabilitas sosial. Bayangkan jika tidak ada kenaikan sementara kebutuhan terus meningkat, tentu keluhan akan semakin banyak. Dan ketika para pensiunan merasa diabaikan, maka rasa kepercayaan terhadap pemerintah juga bisa menurun. Inilah yang sebenarnya coba dicegah melalui kebijakan ini. Namun, ada hal lain yang juga menarik untuk kita bahas, yaitu dampak dari kenaikan gaji pensiun terhadap perekonomian daerah. Setiap kali pencairan gaji pensiun dilakukan, terutama setelah ada kenaikan perputaran uang di daerah, akan ikut meningkat. Para pensiunan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari di pasar, warung, atau toko kecil sekitar rumah. Artinya, kenaikan gaji pensiun bukan hanya bermanfaat bagi penerimanya secara pribadi, tetapi juga mendorong ekonomi lokal agar lebih hidup. Efek domino inilah yang seringkali tidak disadari, padahal sangat besar pengaruhnya. Di sisi lain, penting juga untuk dipahami bahwa kebijakan kenaikan gaji pensiun ini bukan tanpa tantangan. Pemerintah tentu harus mengalokasikan anggaran yang tidak kecil untuk membiayainya. Itulah sebabnya pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat sempat berlangsung alot. Ada pihak yang khawatir beban APBN semakin berat. Ada juga yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan pensiunan. Akhirnya, titik temu berhasil dicapai dengan mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan kebutuhan nyata masyarakat. Keputusan ini memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi paling tidak memberikan solusi yang seimbang antara kemampuan negara dan kebutuhan rakyat. Sebagai pensiunan atau keluarga dari pensiunan, kita tentu harus melihat kebijakan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya soal berapa kenaikan yang diterima, tetapi juga soal bagaimana negara berusaha hadir di tengah rakyatnya. Perhatian terhadap pensiunan berarti negara tidak melupakan jasa-jasa mereka. Selama puluhan tahun mereka sudah mengabdi, dan kini saatnya negara memberikan penghargaan yang layak. Inilah nilai moral yang terkandung dalam pengumuman resmi ini. Selain itu, bagi ASN yang masih aktif, pengumuman kenaikan gaji ini juga membawa semangat baru. Mereka melihat bahwa negara memperhatikan masa depan mereka bahkan setelah pensiun nanti. Motivasi untuk bekerja dengan baik pun semakin kuat karena ada jaminan
bahwa pengabdian mereka tidak akan diabaikan setelah masa tugas berakhir. Jadi, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada mereka yang sudah pensiun, tetapi juga memberi pengaruh positif bagi yang masih aktif bekerja di lapangan. Kabar ini disambut dengan beragam reaksi. Ada yang langsung merasa lega karena bisa bernapas sedikit lebih lega dalam mengatur keuangan. Ada pula yang masih bertanya-tanya apakah benar kenaikannya cukup signifikan untuk menutup kebutuhan yang semakin meningkat. Perbedaan respons ini wajar karena setiap pensiunan tentu memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Namun satu hal yang pasti, kepastian mengenai tanggal pencairan dan adanya kenaikan gaji selalu menjadi kabar baik yang membawa harapan. Jika kita bicara lebih jauh, kenaikan gaji pensiun ini juga erat kaitannya dengan rasa keadilan sosial. Bayangkan, seorang ASN yang sudah mengabdikan diri selama puluhan tahun, tentu berharap bahwa di masa tuanya ia tidak perlu hidup dalam kekhawatiran finansial. Apalagi mereka yang bekerja di era sulit ketika fasilitas negara belum secanggih sekarang. Pengorbanan yang mereka lakukan sangat besar, sehingga wajar jika negara kini hadir memberikan kepastian penghasilan yang lebih layak. Dengan begitu rasa keadilan bisa dirasakan, dan semangat pengabdian generasi berikutnya juga semakin kuat. Selain aspek ekonomi, ada juga aspek sosial yang tak kalah penting. Gaji pensiun bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sering dipakai untuk membantu anak, cucu, bahkan tetangga. Di banyak daerah, pensiunan adalah tulang punggung keluarga besar. Ketika gaji pensiun naik, manfaatnya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Mereka bisa membantu biaya pendidikan cucu, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekadar memberikan sumbangan di kegiatan sosial. Semua ini menciptakan efek positif yang lebih luas bagi masyarakat. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya kebijakan mengenai gaji pensiun tidak pernah bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi nasional. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan rakyat dengan kemampuan anggaran. Tidak jarang proses pengambilan keputusan ini melibatkan perdebatan yang panjang. Tetapi yang terpenting adalah hasil akhirnya di mana para pensiunan akhirnya bisa bernapas lega. Keputusan pemerintah untuk mengumumkan pencairan di awal Oktober 2025 sekaligus kenaikan gaji pensiun adalah bukti nyata bahwa negara tidak tinggal, dia menghadapi keresahan yang selama ini dirasakan. Banyak pensiunan yang menceritakan bagaimana mereka harus benar-benar mengatur pengeluaran secara ketat. Ada yang harus menunda membeli obat karena gaji pensiun yang pas-pasan. Ada pula yang harus mengurangi belanja dapur demi bisa membayar listrik. Situasi semacam ini jelas tidak ideal. Pensiunan seharusnya menikmati masa tua dengan tenang, bukan malah terus dihantui rasa cemas soal keuangan. Karena itulah kebijakan kenaikan gaji pensiun ini memberikan harapan baru. Setidaknya mereka tidak lagi harus memilih antara membeli obat atau membeli kebutuhan pokok karena ada tambahan penghasilan yang bisa menutupi kekurangan itu. Selain itu, rapel atau pembayaran kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya juga menjadi perhatian besar. Banyak yang bertanya-tanya apakah pemerintah benar-benar akan membayarkan rapel secara penuh. Dari keterangan yang disampaikan, memang ada mekanisme khusus untuk memastikan rapel dibayarkan tanpa ada potongan. Hal ini penting karena rapel bukan hanya soal tambahan uang, tetapi juga bentuk keadilan. Jika memang ada hak yang belum diterima, wajar bila pensiunan berharap semua itu segera dilunasi. Dengan adanya kejelasan ini, maka rasa percaya masyarakat kepada pemerintah semakin kuat. Bagi sebagian orang, mungkin angka kenaikan yang diumumkan terlihat biasa saja. Tetapi kalau kita perhitungkan dengan kebutuhan sehari-hari, tambahan beberapa ratus ribu rupiah setiap bulan bisa membawa perubahan besar. Misalnya, tambahan itu bisa dipakai untuk biaya transportasi ke rumah sakit, menambah asupan gizi lewat buah dan susu, atau bahkan untuk tabungan darurat. Apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah dengan biaya hidup tinggi, setiap tambahan rupiah sangatlah berharga. Hal lain yang juga perlu kita bahas adalah bagaimana para pensiunan kini semakin melek informasi. Kalau dulu banyak pensiunan yang hanya mengandalkan kabar dari mulut ke mulut,
Sekarang mereka sudah terbiasa mencari informasi langsung dari sumber resmi atau melalui media sosial. Itulah sebabnya pengumuman mengenai pencairan gaji pensiun dan kenaikan ini begitu cepat menyebar. Banyak grup WhatsApp pensiunan yang langsung ramai membicarakannya dengan berbagai reaksi mulai dari lega, senang sampai penasaran dengan detail teknis pencairannya. Kecepatan informasi ini tentu memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, para pensiunan bisa segera tahu kabar terbaru tanpa harus menunggu lama. Negatifnya, terkadang informasi simpang siur juga cepat menyebar. Karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan dan PT Taspen. Dengan begitu tidak ada lagi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan keresahan baru. Kalau bicara soal pengalaman, banyak pensiunan yang mengaku bahwa kepastian waktu pencairan adalah hal yang paling penting. Mereka tidak masalah kalau jumlahnya tidak terlalu besar, asalkan pencairan selalu tepat waktu. Mengapa? Karena semua kebutuhan rumah tangga sudah diatur berdasarkan tanggal pencairan tersebut. Bayangkan kalau pencairan terlambat, maka banyak tagihan yang ikut tertunda. Itu sebabnya kepastian pencairan di awal Oktober 2025 ini benar-benar disambut hangat. Ada rasa lega yang sulit diungkapkan dengan kata-kata karena mereka tahu uang itu akan datang tepat waktu. Di luar persoalan gaji pensiun, sebenarnya ada harapan lain yang juga disampaikan oleh banyak pensiunan. Mereka berharap ke depannya ada kebijakan tambahan yang lebih memperhatikan kebutuhan khusus lansia. Misalnya potongan harga untuk layanan kesehatan, subsidi obat, atau program sosial yang benar-benar menyentuh langsung. Karena pada akhirnya, kesejahteraan pensiunan bukan hanya ditentukan oleh jumlah gaji pensiun, tetapi juga oleh kualitas pelayanan publik yang mereka terima. Jika gaji pensiun naik tetapi biaya rumah sakit melonjak tinggi, maka manfaatnya tidak terasa maksimal. Oleh karena itu, langkah pemerintah menaikkan gaji pensiun ini bisa menjadi pintu masuk untuk kebijakan-kebijakan lain yang lebih pro-lansia. Menariknya, ada juga cerita-cerita inspiratif dari para pensiunan yang berhasil memanfaatkan gaji pensiun mereka dengan bijak. Ada yang membuka usaha kecil-kecilan seperti warung. Ada yang menggunakan sebagian uangnya untuk bercocok tanam. Bahkan ada yang menyisi